mengenai pemaknaan Pancasila yang ada di ekosistem masyarakat Kampung Taunan. Dengan saya sendiri, Indira Sari Kapasa Putri. Saya Rifka Undian. Saya Sofiani Subriani. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan Pancasila di ekosistem masyarakat yang ada di Kampung Taunan, Jakarta. Nah, untuk yang saya akan jelaskan di sini yaitu ada sila pertama yang adalah sila Tuhan Yang Maha Esa. Untuk praktek nilai sendiri itu yang pertama, keberagaman kepercayaan yang ada di Kampung Taunan sesuai dengan nilai pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemahaman Pancasila terkait pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa di Kampung Taunan ini tuh pemahamannya secara duduk-duduk. Nah, hal ini tuh dibuktikan karena di Kampung Taunan ini banyak masyarakat yang memeluk agama-agama yang berbeda. Contohnya ada yang memeluk agama Kristen, Katolik, dan Islam. Mayoritasnya itu memeluk agama Islam. Hal ini sudah dijelaskan oleh Ketua RT pada saat kita melakukan wawancara. Yang kedua ada praktik nilai, yaitu warga di Kampung Taunan memiliki hak kebebasan dalam memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Dan hal ini itu sesuai dengan praktik nilai menjamin hak warga negara dalam memeluk agama masing-masing dan tidak memaksa. Pemahaman Pancasila menurut praktik nilai itu berarti Kampung Taunan, masyarakat di Kampung Taunan itu sudah memaknai Pancasila secara denotatif yang dibuktikan dengan adanya tidak ada diskriminasi atau pemaksaan dalam masyarakat untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga itu ada praktik nilai kerjasama serta kerukunan yang tinggi antar umat beragama di Kampung Taunan yang sesuai dengan praktik nilai Pancasila pertama, yaitu toleransi antar umat dari antar agama. Nah, pemaknaan Pancasila dalam praktik nilai itu masyarakat di Kampung Taunan sudah memaknai Pancasila secara denotatif. Hal ini dibuktikan dengan toleransi dan kerukunan yang ada di dalam Kampung Taunan itu dibuktikan kayak misal setiap ada acara halal bihalal, kayak perayaan hari raya Idul Fitri, para masyarakat yang mengalami kepercayaan selain agama Islam itu ikut kumpul bersama untuk melakukan halal bihalal tersebut. Selanjutnya juga bisa ketika ada peringatan hari besar, misalnya kayak ketika umat Islam melaksanakan Idul Fitri, walaupun semua tidak beragama Muslim, toleransinya cukup bagus karena umat yang beragama lain itu memberikan kesempatan pada masyarakat Muslim di Kampung Taunan ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di akhiran makam pahlawan. Selain itu juga diadakannya program khusus seperti program gerbek apung dan nyadran apung yang diikuti oleh seluruh umat beragama di Kampung Taunan atau membedakan itu harus umat Muslim atau harus umat Kristen gitu. Yang selanjutnya praktik nilainya itu ada beberapa pihak dari Kampung Taunan ini memberikan fasilitator untuk mengembangkan agama yang ada di Kampung Taunan. Nah, hal ini itu sesuai dengan praktik nilai sila pertama, yaitu negara memberikan fasilitator bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman warga negaranya. Pemaknaan Pancasila menurut praktik nilai itu masyarakat di Kampung Taunan sudah memaknai Pancasila secara denotatif. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh dalam masyarakat itu tuh memberikan fasilitas untuk meningkatkan iman dalam masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya itu kayak setiap hari Senin dan Jumat itu ada program pengajian untuk remaja. Selanjutnya ada program pengajian dan baca tulis Al-Quran bagi ibu-ibu dan juga program TK bagi anak-anak. Yang terakhir ada kayak praktik nilainya jika terjadi konflik antara umat beragama di Kampung Taunan ini, para tokoh masyarakat itu berupaya untuk melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Nah, itu sesuai dengan praktik nilai dalam sila Pancasila pertama, yaitu adanya mediator ketika terjadi konflik antar agama. Untuk pemaknaan praktik nilai ini sendiri itu masyarakat di Kampung Taunan masih memaknai Pancasila dengan konotatif karena belum ada kasus yang terjadi konflik antar umat agama ini. Ketua RT waktu wawancara mengatakan bahwa jika terjadi konflik antar umat beragama di Kampung Taunan, Ketua RT akan berusaha melakukan mediasi dengan cara mempertemukan dahulu dan dihadirkan para pemuka agama masing-masing kelompok umat beragama yang konflik tadi, selanjutnya untuk saling meluruskan. Namun saat ini tidak ada terjadinya konflik serius atau konflik yang benar-benar konflik di antara umat beragama itu.
Nah, jadi di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan pemahaman Pancasila di kampung tahunan sesuai dengan sila kedua. Yang pertama itu ada dalam menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak, untuk kebebasan dalam memilih hak untuk kepentingan yang positif yang sesuai dengan nilai menjunjung kemerdekaan sebagai hak. Hal ini sesuai dengan nilai kebebasan hak suatu masyarakat yang tergolong dalam denotatif. Untuk masyarakat di kampung tahunan ini memiliki kebebasan dalam memilih hak untuk kepentingan yang positif seperti keberagaman dalam menganut suatu budaya, agama, dan adat istiadat. Contohnya itu di kampung tersebut diselenggarakan adat budaya Jawa, yaitu ngerti kampung di setiap 1 tahun sekali. Dengan adanya pembuktian tersebut itu masuk ke dalam nilai Pancasila sila kedua. Lalu untuk menegakkan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, di masyarakat kampung tahunan itu pernah mengadakan kegiatan penegakan hukum untuk menghindari suatu penyimpangan dalam konteks penghindaran narkoba, yaitu tergolong dalam denotatif karena kegiatan pemeriksaan narkoba yang dilakukan oleh para taruna terrealisasikan di kampung tahunan ini, sehingga kampung tahunan ini berhasil memenangkan kampung tahunan menjadi kampung anti narkoba pada tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya, untuk prinsip kemanusiaan, setiap warga masyarakat yang ada di kampung tahunan itu jika terdapat masalah atau kesulitan dalam urusan, mereka selalu membantu antara warga satu dengan warga yang lain. Misalnya saat ada tetangga yang meninggal dunia, dari kampung tahunan itu menyediakan ambulan untuk memfasilitasi mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman. Lalu kontribusi warga sekitar untuk membantu bergotong royong dan proses dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya, menumbuhkan suasana keakraban dan persaudaraan. Masyarakat kampung tahunan itu selalu menjaga suasana keakraban dan rasa persaudaraan dengan melakukan kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, atau kegiatan ronda malam. Dengan itu, sehingga tali silaturahmi dan rasa persaudaraan antara warga masyarakat tidak dapat terputus, sehingga nilai tersebut termasuk ke golongan denotatif juga. Yang terakhir ada menerapkan hak dan kewajiban demi kenyamanan kepentingan bersama masyarakat kampung tahunan, selalu menerapkan hak dan kewajiban masing-masing warga. Hal ini digolongkan denotatif juga karena terrealisasikan untuk masyarakat kampung tahunan yang selalu menerapkan hak dan kewajiban demi kemajuan kampung tahunan. Contohnya itu hak masyarakat dalam menyampaikan keluh kesah terhadap pihak RT atau RW untuk menangani hal tersebut. Lalu masyarakat juga menyampaikan pendapat untuk kemajuan dalam kampung tahunan tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat kampung yang telah dijabatkan oleh masyarakat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sila ketiga dari pemahaman Pancasila melalui ekosistem masyarakat di kampung tahunan, yaitu yang pertama terdapat nilai nasionalisme. Jadi di kampung tahunan ini nilai praktiknya yaitu adanya rasa nasionalisme di dalam kampung tahunan ini, yaitu dengan melakukan atau mengadakan acara tirakatan atau 17-an untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga untuk mempererat kekeluargaan antara warga satu dengan yang lainnya. Dengan hal tersebut merupakan pemaknaan Pancasila secara denotatif. Selanjutnya yaitu adanya cinta bangsa dan tanah air. Jadi di kampung tahunan ini selalu menerapkan atau selalu menghargai antar umat yang beragama maupun beragama Islam atau beragama non-Muslim. Jadi di sana juga menerapkan cinta tanah air dan bangsa yang sangat tinggi, sehingga jika ada salah satu umat beragama, misalnya dari umat beragama Islam
ini adanya Idul Fitri ataupun adanya pengajian ataupun yang lainnya, masyarakat yang ada di sana itu mau ikut serta membantu dalam hal tersebut. Terus hal ini juga merupakan pemaknaan nilai secara negatif. Selanjutnya yaitu dalam nilai praktiknya warga kampung tahunan menerapkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan juga kerukunan antar warga di kampung tahunan. Jadi di kampung tahunan ini selalu mengadakan siskampling yang dimana dilakukan setiap hari dengan jadwal yang sudah tersusun. Sistemnya yaitu merupakan gotong royong maupun melakukan jiminan dan juga posonda. Selain itu juga Karang Taruna di sana mengadakan regenerasi untuk kepengurusan Karang Taruna selanjutnya seperti itu. Gunanya untuk memererat kekeluargaan antar warga yang ada di kampung tahunan. Selanjutnya yaitu demi kerukunan yang ada di kampung tahunan, warga tahunan juga sering membantu saat warga yang lainnya itu membutuhkan bantuan, misalnya dalam bentuk kesehatan, namun dalam bentuk warga di sana sedang membutuhkan bantuan untuk menyekolahkan anak. Kalau dalam bentuk kesehatan, warga di sana itu sering memberikan bantuan, misalkan mencarikan bantuan untuk menghantarkan ke rumah sakit dengan meminjamkan mobil ataupun memberikan beban yang bentuknya secara obat-obatan ataupun dalam untuk menyekolahkan anak itu biasanya di kampung tahunan ini melakukan advokasi yang nantinya diajukan kepada pemerintah. Itu pemaknaan ini juga termasuk pemaknaan luas secara demokratis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, di masyarakat yang ada di kampung tahunan, permusyawaratan itu mengadakan untuk mendapatkan suara-suara dan pendapatan dari warga, Karang Taruna dan pemuda-pemudi. Hal ini sesuai dengan nilai dalam sila keempat yang bersifat denotatif, dan contohnya itu dalam program TOC seluruh pengurus inti akan dipertemukan atau berkumpul untuk membuat acara dan menentukan tema dan menentukan ketua dalam suatu event TOC dan struktur kepanitiaan. Dan setiap bulan ada pertemuan antar pengurus RT untuk melakukan evaluasi. Dan di kampung tahunan juga menjaga kejujuran bersama dan mengemban tanggung jawab kepada warga yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai kejujuran bersama dalam sila keempat dan ini bersifat denotatif. Dan tokoh masyarakat seperti dukuh, RT, dan RW itu mencarikan bantuan dari pemerintah atau langsung dari pusat, dan bantuan itu akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan seperti untuk anak sekolah dan lansia. Di masyarakat kampung tahunan juga menghargai pendapat dan usaha dari warga. Hal ini sesuai dengan nilai sila keempat dan bersifat denotatif, dan contohnya itu di kampung tahunan diadakan pertemuan setiap 1 bulan sekali pengurus RT untuk melakukan evaluasi terkait warga yang memberikan saran dan kritikan, dan hasil keputusan dilaksanakan secara demokratis seperti memilih suara yang terbanyak. Diadakannya juga rapat evaluasi yang diikuti oleh perwakilan melalui perantara ketua RT jika ada evaluasi sebelumnya, dan kemakmuran yang merata seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Masyarakat di kampung tahunan juga berusaha untuk melakukan pembangunan secara merata, dan hal ini sesuai dengan nilai praktik kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Dan ini bersifat denotatif, dan contohnya itu untuk program dalam upaya melakukan kemakmuran yang merata bagi masyarakat di kampung tahunan itu memiliki beberapa fasilitas dari pemerintah dengan program kartu KMS, dan ketua RT akan mendata masyarakat yang memerlukan KMS yang kemudian akan diusulkan ke pemerintah. Dan ketua Karang Taruna di kampung tahunan juga mengatakan bahwa ada ketidaksetaraan dari pemerintah yang hanya mementingkan pembangunan di salah satu daerah. Dan ketua Karang Taruna yang tidak terima diprotes oleh warga kenapa banyak pembangunan yang lebih mengarah ke daerah tertentu saja. Makanya untuk saat ini
Karang Taruna berusaha sendiri untuk bisa melakukan pembangunan adil dan merata.